Astaghfirullahaladzim. 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 Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa jurji wa uladi wa juriyati syai'ulilahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati walina anbi wal mursalin wa awliyai wa syuhadai wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulami wa musonifin wa jamil malaikati muqarrabin khususun sayyidina sahabul qadir jalani sayyul ilailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma sana'il maqaribiha wa barya ususan ila baina ummahatina wa jadatina wa masajidatina wa satijatina wa liman itamanhauna bisababi khususon. Semua yang hadir pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi wa ilailahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تهجه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أبدل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي الذي لا يموت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Astagfirullahaladzim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana kama yang bagi li sultani Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuhdina bihamdi jamil afat wa taqbala ya Allah jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal jawadul alim wa anta ni'mal mu'in Antuka Rabbi sihatal qalbi wal jasad وعافية الأبدان والأهل والولد آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين ورزقا حلالا واسعا غير ناكس يكون لنا أونا على منهج الرشاد آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين يا كريم يا كريم أنعمنا بنعمتك
Ya يا Arhamar أرحم Rahimin الراحمين برحمتك آمين آمين يا يا الله يا الله رحمن يا يا رحيم رحيم أنت أنت الجواد جواد العليم العليم وأنت أنت نعم نعم المعين المعين Al-Quran Kalamallahil Hanan wa adkhilna bidzalika faradisal jinan. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت جواد العليم وأنت المعين Al-Quran Kalamallahil Hanan wa adkhilna bidzalika faradisal jinan. Ya Allah, ya Rahim, Wadulaim wa anta ni'mal mu'in. Ya Hafiju ya Karim ya Nasiru ya Allah. Barik lana wa lahum ajma'ina ya Allah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran saya ya? Ini saya ini. Kira pakai sekarang. Ya. Di mana? Iya, Oke, di mana? Tapi jelas kedengeran itu Bani lagi di mute, Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa hizbiyan syarri wa syarri wa taqasyam birahmah wal maghfirah syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa al-Fatihah wa muassis. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفرني آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
يا الله يا سبحاني جد لنا من نوراني بالولي كتب رباني حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني يا رب يا الله يا قديم جد لنا بالعلم توسلنا بالمغنم كالعجب الكريم يا الله يا واقع جد لنا بالرزق توسلنا بالمتقي كالحازم الرزقي يا الله يا قدوس ناجنا من بؤس توسلنا بموي النفوس كالحاج مخروس يا الله يا أنيس سهلنا في التدريس توسلنا بمدرس كالحاج أحمد إدريس يا الله يا غفور احفظنا من شرور توسلنا بنور الصدور كالحاج أنور منصور يا الله يا قيوم انصرنا من سموم توسلنا بالقدوم بشيخ بخ معصوم يا الله يا نبي لنا من مشتبه توسلنا بالمنبه كالحاج كفى به يا الله يا مجيب آتنا كل تيب توسلنا بالأديب كالحاج أحمد حبيب يا الله يا شكور سلمنا من سبور توسلنا بالخبور كالحاج عجيز منصور يا الله يا حنان جد لنا بالغفران توسلنا بنور البرهان كالحاج محمد رضوان يا الله يا فتاه جد لنا بالمفتاح توسلنا رأس البركة كالحاج زين الشاه يا الله يا شاه جد لنا بالمختار توسلنا كتب الأخيار كالحاج محمد مختار يا الله يا من أحيا أغثنا بالنجايا توسلنا بمربيا بشيخ به إمام يحيى يا رب بمصطفى بلغ مقاصدنا واسع الكرم بذكر الجبروت وتصمت برب الملكوت وتوكل على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير لا إله إلا الله أمان من الطاعون محمد رسول الله طعنا في الطاعون سيدي عبد الوهاب الشعراني وسيدي شمس الدين الحنفي سيدي عبد القادر الجيلاني حي صمد باقي وله كافواكي سبحان الملك الخلاق لي خمسة نطفي بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladzi ma yanfa'una rabbi faqina wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair waj'alna fi kulli waqtin wa akhirna tikam bi kalimati syahada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika wa la khalla wa la quwata illa billahil aliyil azimil azizil alim adada kulli harfin harfa kutiba wa yuntabu abadal abidina udara daikirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Hamdan kasiran ala kulli nihayah wa syukran jazilan tugnina bil ibadah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan pada kita semua. Salawat serta salam senantiasa pula kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang insya Allah kita orang-orang yang senantiasa diberikan kekuatan, diberikan perlindungan, kesehatan, keafiatan, inayah, serta rezeki yang banyak halal dan barakah guna istiqamah berada di dalamnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepuh bini sepuh baik dari Rais Muhammadiyah dari Ta'lim Ummahatul Mukminin ataupun dari Ta'lim Fathul Mu'in yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa takzim mahabbah saya kepada para jamaah sekalian. Dalam kesempatan malam hari ini, di mana ini Jami'atul Ta'lim merupakan satu khulasah gabung daripada dua taklim, yaitu di sore hari di Ummahat kaum ibu dan Fathul Mu'in yang biasa dimudawamahkan pada Ba'da Isya di tempat kita ini. Pada kesempatan kali ini kita bermuajahah dengan jalan media-media yang bisa menjadi satu fasilitas, menjadi satu gaidah untuk sampainya muamalah dan dawamnya kita dalam talabul ilmi pada keadaan di masa pandemi pun keadaan yang memang jadi satu kekhawatiran dan menjadi satu hal yang menarik untuk kita semua, namun menjadi satu nilai yang manfaat, menjadi satu nilai yang menimbulkan maslahat pula di balik satu hal di pada keadaan yang kita rasakan pada kesempatan kali ini di masa sekarang ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita melihat bagaimana yang diterangkan di dalam kitab Khasyah dari Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani, yaitu isyaratu fil maktubati khamsi, yaitu isyarah maktubah sholat 5 waktu, isyarat-isyarat pada sholat 5 waktu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan ibadah sholat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan pada kita tentang perkara sholat, di dalam sebuah kitab, kalau kita melihat secara konteks dasar awaliyahnya daripada usul pelaksanaan ibadah sholat ini, yaitu di 5 waktunya diterangkan bahwa ketika Nabi ikhwal pertama adanya sembahyang itu ikhwal ketika Nabi masih berupa yang disebut dengan Nur Ahmadi, ini diterangkan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar.
Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar diterangkan ketika Nabi dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala summa sajada sajadal khamsah. Kemudian Nabi bersujud kepada Allah sebanyak 5 kali. Maka Allah menjadikan banyaknya sujudnya Nabi sebanyak 5 kali ini menjadi satu hal yang fardu yang kita kenal dengan nama ibadah sembahyang. Kemudian diterangkan isyarah-isyarah bagaimana kita ini ketika melaksanakan sembahyang selain melaksanakan yang fardu juga ada isyarah-isyarah yang ada di dalam diri kita dari anggota badan kita yang merupakan tanda syukur terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dari ungkapan jasad kepada ungkapan ruh. Jadi dari contoh tangan, kaki, ya, itu ada ungkapan ruh ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Diterangkan begini. Di kitab ini diterangkan begini. Al-isyaratul ula al-hikmatu fi anna salawati khamsatun. Anna salawati wajabat alal abdi syukran li ni'matil badani. Isyarat yang pertama, ketika kita melaksanakan sembahyang adalah hikmah, menjadi hikmah dalam sembahyang fardu kita adanya 5 waktu. Sholat-sholat tersebut adalah hal yang maktubah, sholat-sholat yang wajib, dan atas seorang hamba alal abdi syukran li nikmati badani. Jadi menjadi jalan ungkapan cara bersyukur atas kenikmatan seluruh jasad. Jadi cara bersyukur tangan, cara bersyukur kaki, cara bersyukur telinga, cara bersyukur akal, cara bersyukur badan, jawarih, anggota-anggota badan. Ternyata dengan kita melaksanakan salat, mereka semua badan kita itu menandakan sedang bersyukur kepada Allah. Jadi merupakan tasbihnya jawarih. Salat itu adalah tasbihnya jawarih. Jawarih itu kalau di kita itu tubuh, ya. Kalau di kita itu tubuh. Kemudian wanatul badani hiyal hawasul khamsu dzauqu wasyummu wasyam'u wal basara wasyamsu walikulli khasatin min hadhil khawasi asya'un yu'lamu minha ma wudi'at lahu. Kenikmatan tubuh artinya tubuh kita ini yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamsu dzauqa wasyam'u wal basara wasyams. Jadi jasad kita itu sudah menerima nikmat dari Allah ketika kita memiliki 5 panca indera. Jadi bukan berarti ketika kita tidak memiliki apa-apa terus tidak ada nikmat Allah, tidak. Ketika indera-indera kita dari 5 panca indera yaitu syum, syam'u wal basar wal lamsu merupakan indera perasa, dzauq, indera perasa, wasyum, kemudian indera penciuman, wasyam'u, indera pendengaran, wal basaru, indera penglihatan, wasyam, walamsu, dan indera peraba pada tangan. Itu merupakan nikmat-nikmat Allah yang sempurna yang ada di dalam jasad kita, dan itu diimplementasikan berzikir kepada Allah dengan jalan sembahyang. Kemudian walikulli hasatin min hadhil khawasi asya'un yu'lamu minha ma wudi'at lahu. Dan pada setiap indera dari indera-indera yang dimiliki ada beberapa keistimewaan yang dapat diketahui. Dari keistimewaan itu yaitu fungsi indera tersebut karenanya fungsi dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bisa punya tangan, bisa punya kaki, bisa punya indera perasa, indera peraba, namun fungsinya tadi bisa hilang. Alat ismiahnya ada, tangannya ada, hidungnya ada, lidahnya ada, tapi nilai fungsi inderanya bisa hilang. Nah, jadi kalau indera wujudnya masih ada, kemudian dohirnya tadi ada, tapi batinnya juga ada, itu berarti tamam.
berarti sudah sempurna nikmat Allah. Dan ketika itu diimplementasikan dan dijaga lewat jalan sembahyang. Kemudian diterangkan di sini ya, wa muqabiluhu rak'atani wa hiya salatu subhi. Cara indra itu berterima kasih kepada Allah ya. Famuqabiluhu rak'atani wa hiya salatu subhi. Cara indra praba. Cara indra praba berarti tangan. Cara tangan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dilambangkan wahia salatus subhi. Adalah jalan sembahyang subuh. Berarti kalau dia melakukan ibadah salat subuh, dia sudah bersyukur kepada Allah akan indra peraba yang dia miliki. Satu. Yang kedua, berarti dia sudah melakukan aurat, sudah melakukan zikir daripada indra peraba untuk jalan bersyukur dan berterima kasih melalui jalan tangan dengan melaksanakan ibadah subuh. Jadi sholat subuh itu melambangkan dua indra peraba. Jadi kiri dan kanan dari tangan kita. Ya. Kemudian wa amma saniyatu minal khamsati wa hiya sumu fa anta tasyummur raihata minal jawanibil arba'i. Kemudian yang kedua dari 5 indra adalah indra penciuman, yaitu indra di hidung kita. Maka fa anta tasyummur raihata minal jawanibil arba'a famuqabiluha arba'u raka'atin wahia salatu zuhri. Sedangkan ungkapan syukur kenikmatan atas indera penciuman adalah diimplementasikan dengan wahia salatu zuhri, adalah sembahyang zuhur. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah zuhur, ya salat zuhur, itu berarti kita mengungkapkan rasa syukur kita telah diberikan penciuman. Indra penciuman ya jalan lubang hidung ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna. Jadi selain kita melaksanakan yang keparduan, berarti kita berterima kasih kepada Allah telah diberikan kesempatan ya, telah diberikan indra penciuman dan nikmat zahir, nikmat batinnya, indra penciumannya ada, indra rasanya ada, dan zahir hidungnya ada. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang diwakili dengan makna sembahyang zuhur. Jadi kalau kita nggak sembahyang subuh, sama halnya orang tidak punya tangan di mata Allah. Kalau orang tidak sembahyang zuhur, sama dengan orang yang tidak punya hidung di hadapan Allah. Ya, coba pikir aja, orang nggak punya tangan, nggak punya hidung. Ya, dua. Kemudian yang ketiga, wasali satu minal kawashi syam'u fatas ma'abiha minal jawa nabil arba'i wa muqabiluha arba'u raka'atin wa hiya salatul asyri. Kemudian ungkapan rasa syukur atas nikmat indera pendengaran. Wa muqallibuha arba'u raka'atin wa hiya salatul asri. Jadi syam'u ini untuk indera pendengaran telinga ya diungkapkan dengan jalan sembahyang asar. Ya, diungkapkan dengan jalan sembahyang asar. Wa muqabiluha arba'u raka'atin wa hiya salatul asri. Maka ungkapan rasa kenikmatan atas syukur kepada Allah telah memberikan indera pendengaran adalah raka'atin 4 rakaat wa hiya salatul asri, pada 4 rakaat sembahyang asar. Kemudian warabi'atu yang keempatnya al-bau, yaitu indera penglihatan. Faida waqafta masalan fi makanin tara an yaminika wa yasarika wa amamika wala tara min khalfika
fahadhihi salasatun wa muqabilu dzalika salasu raka'atin wa hiya al-maghribu. Kemudian yang keempat, ar-rabi'atul basar fa idza waqafa salan makan. Yang keempat yaitu indera penglihatan. Jadi indera mata. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memberikan penglihatan ini, indera penglihatan ini, kemudian apabila faidza waqafta, apabila kamu berdiri, masalan fi makanin, umpamanya ada di satu tempat, taro an yaminika, ya. Kemudian kamu dapat melihat ke sisi kanan, ke sisi kiri, ya. Kenapa? Ya, ini ar-rabi'atul basar, indera penglihatan, ya. Indera pendengar itu makna indera pendengar, makna bilangan 4 pada sembayang itu artinya kita bisa mencakup segala arah. Kayak telinga contohnya, itu bisa mencakup 4 penjuru, makanya dia jumlahnya 4. Sedangkan kalau indera peraba itu hanya ada di bagian bawah letaknya. Kalau sel di sini mati, di atas ini otomatis tidak berfungsi. Makanya sembahyang subuh dilambangkan dengan indera peraba. Jadi ada 2. Dia nggak bisa dari 4. Makanya 2 jumlah rakaat subuh melambangkan 2 jalan indera peraba. Kemudian indera keempat berarti indera yang melambangkan dengan 4 rakaat itu berarti bisa mencakup seluruh penjuru. Jadi 4 penjuru. Jadi 4 penjuru itu bisa dicakup dengan indera tersebut. Pendengaran dari depan, belakang, kanan, kiri. Nah ini bisa dicakup. Makanya dilambangkan dengan 4 rakaat. Kemudian kalau indera ya, yang menjadi penglihatan warabiatul basar. Kemuasali satu minal khawasi sam'u fatasma'a biha minal jawa nabil arba'i pamuqabiluha arba'a rakatin waqiyah salatul asri. Indera pendengaran 4, kemudian indera penglihatan. Waqaf tamasalan fi makani tara an yaminika yasirika wa amamika wala tara min khalqika fahadhi salah satun. Wa muqabilu dzalika salah surakaatin waqiyal maghrib. Kenapa maghrib jumlahnya 3? Karena maghrib mewakili indera penglihatan. Indera penglihatan itu hanya 3 dimensinya. Depan, kanan, kiri. Jadi belakang itu nggak dihitung, ya. Belakang itu nggak dihitung, makanya 3 rakaatnya. Karena dia mewakili indera penglihatan, indera mata, ya, gitu. Bukan mewakili paindra, bukan, mewakili indera mata. Depan, ke kanan, ke kiri. Makanya jumlahnya 3 rakaat. Kenapa maghrib jadi 3? Karena dia mewakili fungsi mata, ya, jumlah rakaatnya. Kemudian ya pamuqabilu dzalika salasu rakaatin wa hiyal maghrib. Ketika kamu menegakkan sembahyang maghrib berarti kamu sudah bersyukur kepada Allah atas 3 nikmat kenikmatan yang ada di indera penglihatan. Kamu sudah bersyukur bisa memandang ke depan, sudah bersyukur bisa memandang ke kanan, sudah bersyukur bisa memandang ke kiri, ya. Jadi jumlah rakaat sembahyang mewakili fungsi tiap indera yang bisa dicapai. Kemudian wal khamisatu yang ke-5. Dzaqal fata'rifu bihil hararata wal burudata wal khalwa wal khamidha wa hiya arba'atun famuqabiluhu arba'u rakaatin wa hiyal isya'u. Yang kelima adalah indera pengecap. Indera pengecap berarti lidah, ya, syafatain, dia kedua bibir. Kemudian ketika kamu ya melakukan ibadah yang diwakili dengan yang ditandai arba'atu rakaatin wahiyal isya'u, yang ditandai dengan sembahyang isya pada indera pengecap ini mewakili 4 hal. 4 hal. Yang pertama
wal burudata wal khalwa wal amidha wa hiya arba'atun famuqabilu arba'akatin. Yang pertama, kamu sudah berterima kasih kepada Allah dengan mampu merasakan rasa panas. Kemudian wal qamidha, kemudian al hararah wal burudah, dan kamu merasakan dingin. Mampu merasakan dingin. Kemudian halwa, kamu bisa merasakan manis. Kemudian wal hamidha, kemudian kamu bisa merasakan pahit dan asam. Ya. Ini ketika kita melakukan ibadah Isya, berarti kita bersyukur kepada Allah atas nikmat pengecap rasa dari rasa panas, dingin, manis, dan masam. Pahit dan masam. Ya, ini kenapa Isya ditentukan 4. Jadi yang tadi fungsi-fungsinya, ada fungsi-fungsi indera yang diciptakan Allah yang menjadi bakunya bilangan sembahyang. Ya. Kemudian wal isyaratu saniyatu al qiblata khamsun al arsul qiblatal khafina. Kemudian isyarat ketika kita mengucap mustaqbilal kiblati. Makanya di Fathul Mu'in saya pernah jelasin tentang bagaimana kuatnya hukum mengucapkan mustaqbilal kiblati ketika kita niat. Ya, kita niat sembahyang, ada ucapan mustaqbilal kiblati. Artinya kita menghadap kiblat. Ziarah mustaqbilal kiblati. Menghadap kiblat. Baca Quran mustaqbilal kiblati. Sembayang mustaqbilal kiblati. Amaliyah-amaliyah yang mengandung hasanat mafrudoh dan amaliyah-amaliyah yang sunnah mu'akadah diutamakan juga menghadap kiblat. Contoh lagi yang akan kita laksanakan pada kesempatan yang akan datang dalam penyembelihan kurban pun mustaqbilal kiblati. Apa dibalik Allah menekankan kita mustaqbilal kiblati? Dan kenapa ulama mengajarkan kita dengan ucapan mustaqbilal kiblati? Begini, diterangkan di kitab ini, al-qiblatu khamsun. Yang namanya kiblat itu ada 5. Jadi bukan 1. Ya, yang kita tahu kiblat itu hanya Ka'bah. Jadi kiblat itu ada 5. Kiblatu khamsun. Yang namanya kiblat itu ada 5. Kemudian diterangkan, ya, al-arsu kiblatal hafina. Ada kiblat yang disebut arsh. Ya, kiblat arsh. Arsh itu kiblatul hafina. Adalah kiblatnya malaikat al-hafin. Ya, malaikat al-hafin. Kalau ngaji tafsir tentang Fidzilalil Quran, ada surah-surah Az-Zumar, ada arsh, tentang arsh. Nah, itu bakal mengerti tentang bagaimana dan ikhwal tentang malaikat hafin. Jadi arsh itu kiblatnya bangsa malaikat. Itu kiblat pertama. Ya. Jadi kalau kita berucap mustaqbilal kiblati, kita menghadap Ka'bah, ya, ke arah Ka'bah. Kalau malaikat mengucap mustaqbilal kiblati berarti arsy-nya Allah. Betul. Jadi jangan kita pikir kita doang kali yang bilang mustaqbilal kiblati. Tidak, ternyata malaikat juga ketika melakukan ibadah sebut mustaqbilal kiblati. Jadi menyebut menghadap kiblat. Nah, kiblatnya arahnya yaitu arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal kursiyun kiblatul karabiyina. Ya. Dan ada yang dinamakan, ya, kan di dalam Al-Qur'an wasi'a kursi, ya, disebut dengan kursi. Adalah kiblatnya kiblatul karubiyina. Malaikat karubiyin. Ya. Yang pertama arsy itu kiblatnya malaikat al-hafin. Yang kedua kursi. Wasi'a kursi, al-kursi itu kiblatnya malaikat karubiyin, ya, karoman katibin, karubiyin. Jadi malaikat yang punya kedudukan di bawah tadi malaikat arsy. Jadi malaikat itu ada yang tinggal di arsy, yang hanya melakukan sesuatu dari prerogatif Allah terhadap mereka
di ars saja, nggak pernah turun ke bumi. Nah ini karobiyin ini termasuk malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Ars. Yang Humatul Ars itu malaikat Humalatul Ars itu ars, tapi malaikat iliyin, malaikat tohjaram tayail, malaikat anyail, malaikat bahramil kayail itu kiblatnya karbiyin, di makom karbiyin. Jadi ini makom malaikat. Malaikat itu ada tingkatannya, nggak semuanya sama sederajatnya, enggak, beda-beda. Kedua, kemudian wal baitul ma'muru kiblatus syafaroti. Kemudian yang ketiga yang disebut kiblat itu adalah baitul ma'mur, kiblatus syafaroti, yang merupakan kiblat malaikat asyafarah. Nah, jadi baitul ma'mur itu juga kiblat orang dan kiblatnya malaikat. Ini dua nih. Karena di zaman nabi-nabi sebelum nabi kita Nabi Muhammad itu mengarahnya ke baitul ma'mur. Ya, mengarahnya ke Baitul Makmur dari makam Baitul Maqdis, ya, dari makam Baitul Maqdis, ya. Kemudian ke Baitul Makmur. Baitul Makmur itu rumah kediaman, tempat makomnya para malaikat dan kiblatnya para malaikat asyafarah, ya, malaikat asyafarah. Jadi malaikat itu banyak, itu Baitul Makmur. Jadi kemudian makom yang keempatnya yaitu wal ka'batu kiblatul mu'minina, dan kiblat yang keempat, ya, yang keempat itu adalah kiblatnya orang-orang beriman, kiblatnya orang-orang beriman, wal ka'batu, yaitu yang dinamakan dengan Ka'bah atau yang dinamakan dengan Bakkah, ya, atau Baitul Mukminin, ya, atau dinamakan Makkah. Jadi Ka'bah itu sebutannya banyak, ya, di dalam Al-Qur'an, tidak hanya itu. Nah, yang dimaksud itu wal Ka'batu kiblatul mu'minina. Jadi kalau bangsa manusia, orang-orang yang beriman itu kiblatnya, ya, mengarah kepada Ka'bah. Makanya ketika kita mengucap mustaqbilal kiblati berarti kita mustaqnya nggak langsung kiblati, berarti kita mengarah ke arah Ka'bah. Kemudian fa'ainama tuwaluna fasamma wajhullahu qiblatul mutaharriyina, ya. Dan fa'inama diterangkan dalam ini, maka kemanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kiblatnya fal arsul khalaqahullah min nuri, adalah kiblatul mutaharrina, adalah kiblat orang-orang yang sedang kebingungan atau tidak tahu arah, ya. Itu boleh menyertakan mustaqbilal kiblati namun tidak mengarah ke arah Ka'bah. Contoh, kalau sholat di kendaraan itu boleh menyebut mustaqbil kiblati tapi zahirnya tidak menghadap kiblat, ya. Itu ngadep kereta, naik pesawat, naik kendaraan, ya, apa motor, ya. Itu ketika kita mustaqbilal kiblati tidak seperti keadaan normal kita harus menghadap kiblat, enggak. Tapi cukup menyebutkan mustaqbilal kiblati, namun di dalam hati kita tetap fasamma wajhullah, di dalam hati kita tetap meyakini bahwa kita menghadap kiblat, ya, meskipun zahirnya fisiknya kita tidak, ketika kita mustaqbilah berarti pada realitas kita menghadap kiblat. Jadi boleh, ya, diperbolehkan. Ini yang dinamakan 5 kiblat, ya. Jadi ada kiblat bangsa malaikat, ya, kemudian ada kiblat manusia, orang mukmin yang dalam tidak darurat, kemudian ada kiblat yang darurat yang dilakukan pengucapannya pada zahiriahnya tidak menghadap kiblat, namun qalbiyahnya, ya, kiblatu mutahayyirina, artinya orang-orang yang tidak bisa mutlak menghadap kiblat secara zahir, namun qalbiyahnya tetap kiblat. Kemudian diterangkan di sini, fal arsu khalaqahullahu min nurih, kiblat arsh,
Kiblat arsy itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Jadi kiblat yang pertama arsy diciptakan oleh Allah dari cahaya. Wal kursiyyu min dzurrin, ya. Kemudian Allah menciptakan dari cahaya, dan kiblat yang kedua kursiun diciptakan dari dzurrin, ya, diciptakan dari mutiara. Arsy itu diciptakan dari cahaya, kemudian kursiun diciptakan dari mutiara. Wal baitul ma'muru min aqiqin, dan kiblat Baitul Ma'mur, kiblat yang ketiga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min aqiq, ya, dari batu permata. Ya, dari batu permata. Tadi tiara, sekarang dari batu permata. Yang pertama, kiblat kursiun arsy diciptakan dari cahaya, kemudian kursiun diciptakan dari oleh Allah dari permata, kemudian Baitul Ma'mur diciptakan dari aqiq, ya, kemudian yang berikutnya waqila min yaqutin. Ada keterangan juga bahwa Baitul Ma'mur diciptakan dari batu yakut. Wal batu min khamsatil ajbulin, dan yang terakhir kiblat orang beriman Ka'bah ajbulin, khamsati ajbulin. Ka'bah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu gunung dari 5 gunung. Satu gunung dari 5 gunung. Jadi ketika Allah menciptakan gunung Ka'bah, Allah menghimpun dari 5 gunung. Jadi di satu diciptakanlah tanah itu untuk Ka'bah. Jadi Jabal Ka'bah itu adalah gabungan 5 gunung. Apa fadilahnya? Apa wal hikmatu, dan hikmahnya, apa pelajarannya, apa manfaatnya? Fidzalika, ketika Allah menggabungkan 5 gunung menjadi satu gunung Ka'bah, kita mengucap mustaqbilal kiblati, annaka idza shalaita, annaka idza shalaita hadhihi salawatil khamsah, jika kita mengerjakan sembahyang 5 waktu, wakanat zunubuka sikla hadil bali ghafaroha laka wala bali. Nih, jadi kalau kamu mengucap dalam 5 waktu mustaqbilal kiblati, dan kamu menghadap kiblat dalam hati kamu, kemudian atau kamu mengucap mustaqbilal kiblati secara zahir dan batinmu benar-benar menghadap kiblat, atau secara qalbiyah menghadap kiblat, zahirmu tadi sedang di jalan atau di kendaraan yang tidak takbilal kiblati, tapi kita mengucapkan itu, maka kanat zunubuka sikla hadhil jibali ghafaroha laka wala yubali. Ketika kamu mengucapkan itu, maka dosa-dosa kamu, zunubuka sikla hadhil jibal, dosa-dosa kamu yang seberat 5 gunung, dosa-dosa kamu yang sebanyak 5 gunung, seberat 5 gunung, maka Allah ghafaroha laka wala yubali, Allah mengampuninya, Allah memberikan ampunan, wala yubali, dan Allah tidak pedulikan, meskipun ketika kamu menghadap kepada Allah dosa kamu sebanyak 5 gunung. Jadi ketika kita mustaqbilal kiblati, dosa besar kita yang 5 gunung itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sembahyang jangan tidak menyebut kalimat mustaqbilal kiblati. Sebab apa? Ternyata dosa besar kita meskipun 5 gunung banyaknya itu dihapus dengan ucapan mustaqbilal kiblati. Ghafaroha laka wala yubali. Kalau kamu ucapin itu, dosa kamu sebanyak 5 gunung tidak akan pernah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan didapatkan ampunan meskipun kamu telah melakukan perbuatan dosa sebanyak makna ghafaroha laka sebanyak 5 gunung dosa kamu,
maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal isyaratu salisatu fi syarhil musnad lirrafi'i rahimahullahu anna subha kanat li Adam wa dhuhru kanat li Dauda. Di dalam kitab Syarah Al-Musnad, Al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan kanat li Adam, bahwa ketika kita melaksanakan sembahyang subuh berarti kita melaksanakan ibadah dari ibadahnya Nabi Allah Adam. Yang berarti Nabi Allah Adam dalam konteks ini mendapatkan satu sembahyang, satu waktu, yaitu hanya sembahyang subuh. Kemudian wadzuhra, dan sembahyang zuhur kanat li Daud. Sembahyang zuhur diperuntukkan oleh Allah untuk Nabi Allah Daud. Kemudian ya wal asra kanat li Sulaimana wal maghriba kanat li Yaquba. Sembahyang asar diperuntukkan dari zaman Nabi Allah untuk Nabi Allah Sulaiman, dan maghrib untuk Nabi Allah wa Yaquba, wal isya kanat li Yunus alaihi salatu wassalam. Dan maghrib untuk Nabi Allah yang sampai ketemu Nabi Allah Yunus alaihi salam. Kemudian fajama Allahu ta'ala hadis salawati li Muhammadin wa ummatihi ta'diman lahu wa li ummatihi. Dan Allah menghimpun fajama Allahu ta'ala hadis salawat, Allah menghimpun yang 5 waktu ini wa ummatihi ta'diman lahu wa li ummatihi, untuk Nabi kita Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sebagai ta'ziman, sebagai penghormatan lahu ya wali ummatihi, penghormatan bagi Nabi Muhammad dan penghormatan bagi umatnya. Ini Masya Allah, tabarakallah ya. Banyak sekali di sini diterangkan isyaratul rabi'ah dan tanda-tanda dari 4 rakaat ya. Ba'dul ahlil ma'ani, ahli-ahli makna, ajnasu salawatil khamsi sulasiyun waruba'iyun wasunayun. Apa makna yang ada di dalam 3 rakaat, apa yang ada di dalam 4 rakaat, dan ada yang di dalam 2 rakaat ya. Kemudian dari unsur malaikat ya. Jadi makna 2 rakaat, 3 rakaat, makna 4 rakaat dari unsur malaikat. Ini tidak saya jelaskan dulu dah. Ini karena cukup agak berat ya. Agak berat, tapi yang jelas ketika kita melaksanakan ibadah 5 waktu, berarti kita telah bersyukur kepada Allah akan jawarih, akan nikmat seluruh anggota tubuh yang kita miliki dan indera-indera yang kita miliki di dalam tubuh kita. Kemudian kenapa mengamankan mustaqbilat pada saat pelaksanaan? Ternyata Allah menciptakan Ka'bah dari gabungan 5 gunung menjadi 1. Ketika kita mengucap itu, berarti ketika seseorang yang datang kepada Allah, meskipun dosanya sebanyak 5 gunung dalam satu waktu, Allah ampuni, dan Allah la yubali, Allah tidak peduli. Artinya dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar malaikat menghapus. Tidak dihitung Allah, tidak diingat-ingat. Ini tentang makna mustaqbilal kiblati ya. Jadi kalau sembahyang itu dibawa ucapan mustaqbilal kiblatinya. Kecuali fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati. Itu kalimat dalam sembahyang sunnah dibawa mustaqbilal kiblati. Kalau kita punya dosa sebanyak 5 gunung, maka dosa kita habis dengan ucapan mustaqbilal kiblati. Apalagi kita sembahyangnya khusyuk, apalagi doa segala macam, ucap mustaqbilal kiblati di dalam niat, 5 gunung dosa kita habis. Ini khosyah, kitab Arba'in An-Nawawi ya, dari Al-Imam An-Nawawi bin Umar Al-Bantani. Mudah-mudahan pada kesempatan taklim kita di malam hari ini ya, saya tidak panjang kalam, ada nilai manfaatnya. Meskipun kita dari rumah kita melaksanakan ibadah, tapi ketika kita di rumah mengucapkan mustaqbilal kiblati, meski
meski kita kurang pas arah kiblatnya dengan mustaqbilal kiblati, berarti kita dalam kaidah ilmu fikih, baik dalam kitab Fathul Wahhab, baik dalam kitab Fathul Qarib, atau dalam kitab Tadkhib, atau dalam kitab Matan Takrib, ya, atau dalam kitab Syarah Matan Takrib atau Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim, itu menghilangkan ikhtilaf ketepatan ya dari derajat menghadap kiblatnya kita ketika melaksanakan ibadah itu. Meskipun tidak pas dalam ilmu fikih dengan ucapan tadi, akhirnya dihitung pas, dihitung tepat. Jadi itu sederhana, namun bisa dilakukan ya. Ternyata ampunan Allah tidak hanya dalam satu hal saja, namun dalam ucapan qauliyah niat juga ada ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan jawarih ilmu rasa bisa dipelihara dari rasa-rasa pada panca indera dengan jalan sembahyang, dengan jalan sholat ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya, ada nilai sebagai maksud catatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi satu maslahat untuk kita semua. Meskipun ibadah kita laksanakan pada kesempatan kali ini, di masa sekarang ini lebih banyak prioritas di rumah, namun ternyata tidak terlepas bahwa nilai ampunan Allah makin mengecil, bahwa rahmat Allah makin sedikit. Tidak, justru rahmat Allah tidak pernah berubah dengan satu maslahat yang bisa kita lakukan, meskipun pada amaliyah tidak muktabarah, pada keterangan-keterangan muktabarah dalam fi'liyah ubudiyah yang bisa kita laksanakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya tutup, ada yang nanya? Sebelum saya tutup. Sebelum saya tutup, ayo. Ada yang nanya nggak? Waalaikumsalam. Besok sholat id kita ngadain Kek. Kalau kemarin hasil Zoom meeting memang dibagi zona, diserahkan zona ya. Nah, diserahkan zona oleh pemerintah dari Kementerian Agama. Nah, pada hari ini tadi itu sore tadi memang edaran Kementerian Agama itu pelaksanaannya kalau daerah-daerah yang zona berbahaya untuk diupayakan diadakan pelaksanaan Idul Adha ya, pelaksanaan salat Idul Adha. Namun dalam melihat perkembangan wilayah di zona itu dikembalikan pada zona. Jadi kemungkinan besar pada kesempatan Idul Adha ini mengadakan di lingkungan daerah Kemirimuka, rata-rata itu mengadakan, rata-rata berpendapat karena wilayahnya masih di zona yang tidak rawan, maka mereka mengadakan. Kemudian memang aturan-aturan daripada protokol yang luar biasa ya, memastikan bahwa peserta daripada orang-orang yang ibadah itu sehat walafiat ya, sehat secara fisik, kemudian tidak dalam keadaan payah, artinya sakit yang berat gitu. Kemudian penggunaan protokol kesehatan juga benar-benar diperketat gitu ya. Itu informasi kita pelaksanaan Id. Jadi tentu kearifan dan kebijakan dari masyarakat itu sendiri. Begitu. Lagi? Halo, assalamualaikum, Pak Kiai. Saya mau tanya,
masalah perumpamaan yang 5 gunung itu, apakah itu cuma kiasan atau apa? Masalah dosa-dosa kita diperumpamain sebanyak 5 gunung itu. Kagak kiasan, mutlak. Mutlak. Oke, makasih Pak Kiai. Saudara. Assalamualaikum Kiai. Saudara. Mau nanya Kiai, kalau sholat nggak pakai baca apa usoli itu cuma niat aja Kiai, itu bahasa Indonesia hukumnya bagaimana Kiai? Jadi sembahyang tanpa baca usoli. Sembahyang tanpa baca usoli gitu. Iya, niat doang katanya Kiai. Tanpa baca. Oh niat. Ya. Jadi niat itu ya an-niyatu mu'tarinan bi fi'lihi wa mahaluhal qalb wa talafudhu sunnatun. Di dalam kitab Safinatun Najah. Syarahnya kitab Kasyifatus Saja Al-Imam Syamiri Al-Qadarami. Jadi afdhaliyahnya ya yang ditekankan itu niat memang di dalam hati. Kemudian yang menjadi satu keabsahan sunnah muakadahnya yaitu diulang dengan ucapan lafaz. Jadi lafaz itu dihukumi sunnah muakadah. Ya, lafaz itu dihukumi sunnah muakadah. Apa bedanya? Ya, bedanya di dalam Al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, Asy'ariyah dan ulama-ulama daripada mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i itu rata-rata meskipun sunnatun mu'akadatun pasti semuanya ya membaca, mengucapkan. Maka dengan lafaz-lafaz itu menjadi satu kafah kesempurnaan bagaimana menutup kelalaian kita dalam khusyuk ketika muqtarinam bi fi'lihi. Contoh kita sembahyang kemudian ketika berbarengan dengan takbir tidak menggapai, tidak mampu khusyuk ketika pasnya kita baca niat di dalam hati, maka dicukupkan dengan ucapan usoli, ucapan niat yang kita baca. Satu. Keduanya, bagaimana fadilah-fadilah yang ada dalam kandungan ilmu-ilmu hadis dan ilmu-ilmu fikih tentang ucapan niat itu sendiri. Contoh, kayak kita ketika kita mengucapkan mustaqbilal kiblati, kalau kita tidak membaca maka tidak mendapatkan prioritas ampunan dosa yang seperti diterangkan di dalam kitab Al-Khasyah ini. Jadi kalau kita baca baru kita dapat ampunan. Kalau kita tidak baca dalam mustaqbilal kiblati maka kita tidak mendapatkan prioritas ampunan dari kalimat mustaqbilal kiblati. Tapi sholatnya tetap sah meskipun tidak baca. Selama dia yakini bahwa dia menghadap kiblat dengan bacaan usoli yang ada di dalam hatinya. Ya, makasih baik. Makasih Kiai. Terus, men. Lagi? Udah belum nih? Tanya. Ini. Apa ngusap muka? Iya. Jangan pas kalau selesai sholat jangan boleh. Dianjurkan harus begitu. Ini udah ngomongnya atas kayak begitu. Lu ngomong makasih aja belum? Makasih Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Arif. Arif. Lagi nggak markir Kiai. Dibayar. Adek, ayo Dek. Dek, udah disebutin nama lu tuh. Udah ditulis. Bener. Foto lu udah dikirim. Ada lagi? Enggak. Assalamualaikum Kiai.
Kiai mau tanya, kita kan besok puasa sunnah 2 hari. Kalau dibarengin sama bayar kodo di bulan Ramadan, boleh nggak Kiai? Harus bayar hutang puasa dulu yang di bulan Ramadan. Boleh, tapi niatnya kodo Ramadan. Ke inian atau ya boleh niatnya kodo Ramadan. Dia langsung keluar gambar. Boleh puasa tapi niatnya kodo Ramadan. Foto jangan lupa dimatiin Mas. Setelah foto. Jadi tetap satu niat kodo Ramadan, nanti fadilahnya dapat puasa di Zulhijjah, begitu. Makasih Kiai. Ya, Kalau nggak ada yang nanya lagi, mau foto bersama nih, disiapin mukanya, dirapi-rapiin. Oh, gitu. Ini udah nih. Ini udah ada yang lagi kan nih? Udah, cukup. Paham nih berarti? Ham romannya ini mah. Ini paham ini udah, paham berarti ya? Paham ya? Berarti paham dah. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana fa'ana bima 'allamtana rabbiyal wa nas'aluka ya Allah 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 tamaman amin as-sihah wal afiyah ala jama'atina wa ahli badat ya Allah ya qadiyal hajah ya Allah ya Allah ya qadir ya amin ya hafiz ya nasir ya fatah ya nasir ya amin ya baru ya tawwab ya amin wafazna ifazna ahdina wa barabatna ya Allah ya arham ya Allah ya mujib as-sa'il amin ya Allah amin ya fil balaya Allah amin ya fil balaya ya amin ya Allah amantu billahi wa la ilaha illa syarika lahu wa sallallahu ala sayyidina wa sallam subhana rabbika rabbil izzati wa salam walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gorengan keluarin Bang Jemi. Foto lu, foto lihat kamera ya. 1, 2, 3. Tadi dulu. 1, Bibi 2, kesini 3. foto kan. Sip. Itu Bani ya Allah. Aduh, Bani. Hancurin Bani, aduh. Hancur gara-gara Bani. Aduh, kos hutang. Aduh, Bani. Astagfirullahaladzim, Bani. Mana badannya besar. Nasi goreng ada nasi goreng. Mana aku bro bener. Memang untung dah itu.
Kopi enggak, itu enggak. Lontongnya Cong, mana Cong? Oh. Tadi klik apanya? Klik kapan tadi? Pada bengong gue jadinya. Iya,